PT LIB sudah umumkan stadion yang lolos verifikasi dan sudah layak gelar pertandingan Liga 1. Usai terjadinya tragedi Kanjuruhan yang merenggut banyak korban jiwa saat itu. Penyeleksian ini dilakukan atas desakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia dengan menggandeng FIFA agar standar sepak bola kita bisa naik lagi. Uniknya, dari banyaknya stadion di berbagai pulau di Indonesia, hanya 16 stadion yang dianggap lolos dari penilaian PT LIB dan dinilai sudah memenuhi standar dan siap untuk menjadi stadion yang akan dipakai untuk Liga 1. Karena udah 1 bulan lebih ya Liga dihentikan, dan kita juga berharap agar Liga bisa dilanjut lagi dengan kualitas yang lebih baik lagi pastinya. Dan inilah ke-16 stadion yang lolos verifikasi PT LIB. Yang pertama, 1. GBK. Tidak perlu diragukan lagi ya kalau stadion yang satu ini masuk list, karena stadion ini merupakan stadion nasional yang menjadi kandang timnas dan juga Persija di masa lalu. Sering direnovasi dan sering mendapatkan upgrade, menjadikan stadion ini menjadi stadion yang modern dan canggih ya. Fun fact-nya juga pernah berganti nama loh stadion ini, yaitu menjadi Stadion Senayan di zaman Orde Baru saat itu. Tidak perlu diragukan lagi untuk stadion berkapasitas 80 ribuan penonton ini untuk masuk list paling awal ya guys. 2. Jakabaring, Palembang. Stadion Jakabaring merupakan stadion yang berasal dari Palembang yang menjadi kandang dari Sriwijaya FC. Stadion ini cukup terkenal karena bisa dibilang merupakan stadion kedua setelah GBK yang sering dipakai untuk event nasional maupun internasional. Saat itu pernah menjadi tuan rumah SEA Games 2011 mendampingi GBK Jakarta. Jadi sudah pasti dengan berbagai event yang diselenggarakan di stadion ini pasti sudah banyak dilakukan standarisasi di fasilitasnya ya guys. 3. Stadion Sijalak Harupat. Stadion Sijalak Harupat ini berlokasi di Desa Kopo dan Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Nama Sijalak Harupat diambil dari julukan salah satu pahlawan nasional yaitu Bojong Soang Bandung, yaitu Oto Iskandar Dinata. Kini stadion tersebut menjadi milik pemerintah Bandung. IKAP Bandung yang merupakan wakil Kabupaten Bandung di Liga 3 menjadikan stadion ini sebagai kandangnya. Begitu pula dengan tim sedaerah Bandung yang lain yang lebih terkenal yaitu Persib Bandung. Persib juga menjadikan stadion ini sebagai home base mereka di Liga 1 Indonesia. Jadi sudah pasti ya kalau tim Sultan yang make, jangan diragukan lagi kualitas stadionnya ya guys. Yang keempat, Manahan, Solo. Stadion Manahan adalah sebuah stadion sepak bola yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Stadion berkapasitas 25.000 penonton ini merupakan markas dari klub Persis Solo. Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara, yaitu ASEAN Para Games. Jadi sudah pasti ya, dari jejaknya aja stadion ini memang layak untuk lolos verifikasi. Stadion ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 1998 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Yang kelima, Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo adalah sebuah stadion serbaguna di Surabaya. Merupakan bagian dari kompleks olahraga Surabaya Sports Center. Stadion ini dibuka pada 6 Agustus 2010. Keseluruhan kompleks olahraga sedang dibangun. Stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya, menggantikan Stadion Gelora 10 November. Gelora Bung Tomo sendiri dapat menampung 46 ribuan penonton setelah direnovasi. Stadion Gelora Bung Tomo direnovasi pada tahun 2019 sampai 2020 ini untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 FIFA 2023. Nah, apalagi yang mau ditanyakan gitu, stadion kelas Piala Dunia gitu loh ini. Keenam, Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Jadi stadion ini adalah sebuah stadion multifungsi di Gianyar, Bali dengan kapasitas 25.000 penonton saja.
Fungsi utama stadion ini adalah untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Dulunya stadion ini merupakan markas kesebelasan asal Gianyar, yaitu Persegi Gianyar. Setelah klub tersebut sudah tidak aktif, maka stadion ini hampir tidak difungsikan lagi untuk waktu yang lumayan lama. Sejak bergulirnya Liga Premier Indonesia, Stadion Dipta kembali difungsikan untuk sementara menjadi home base satu-satunya kesebelasan asal Pulau Dewata, yaitu Bali Devata. Kalau ingat kalian zaman LPI dulu ya. Sejak tahun 2015 stadion ini dipakai oleh Bali United FC sampai sekarang. Dan stadion ini juga akan menjadi salah satu stadion yang dipakai untuk Piala Dunia U20 Indonesia. 7. Batakan. Stadion ini terletak di Kota Minyak, yaitu Balikpapan, yang baru diresmikan tahun 2017. Meskipun belum banyak event yang digelar di stadion ini, tapi kalau dilihat dari kualitas stadionnya gak bisa dianggap remeh karena stadion ini memiliki fasilitas yang terbaru dan modern, dan juga fasilitasnya juga lengkap. Apalagi desainnya yang ala-ala Eropa membuat stadion ini terlihat sangat indah luar dan dalam. Yang 8. Stadion Jatidiri Semarang. Stadion ini adalah sebuah stadion yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, masuk dalam 10 stadion terbesar di Indonesia. Letaknya di bagian selatan kota Semarang, tepatnya daerah Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur. Stadion ini merupakan markas dari kesebelasan PSIS Semarang. Kapasitasnya mencapai 25.000 orang. Tahun 2016 dimulainya renovasi stadion ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo. Renovasi stadion selesai pada akhir tahun 2020 ini. Renovasi terdiri dari drainase, lapangan, tribun atap, dan fasilitas penunjang lain yang nantinya akan menjadi stadion kelas internasional. 9. Stadion Utama Riau. Stadion ini adalah sebuah stadion serbaguna di Pekanbaru, Riau. Setelah selesai pada tahun 2012, maka akan digunakan terutama untuk pertandingan sepak bola dan akan menjadi tuan rumah upacara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional tahun 2012. Stadion ini mampu menampung 44.000 penonton dan menghabiskan dana hingga 1,18 triliun. Stadion ini juga menjadi tempat kualifikasi kejuaraan U22 AFC pada tahun 2013. Pada tahun 2017, stadion ini mulai digunakan PSPS Pekanbaru untuk mengarungi Liga 2. Dan juga kelihatannya stadion ini cukup memprihatinkan. Semoga dengan ditunjuk menjadi tuan rumah Liga 1, stadion ini menjadi terawat dan megah kembali ya guys. 10. Indomilk Arena. Indomilk Arena adalah sport center Desana Indah. Sebelumnya Stadion Banteng Taruna adalah sebuah stadion sepak bola yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Tangerang. Stadion ini merupakan markas dari kedua tim Liga 1, yaitu Persita Tangerang dan juga Dewa United FC. Stadion ini sudah memenuhi verifikasi standar dari segi lapangan, bahkan sudah standar AFC. Kualitas cahaya pertandingan malam mendukung, segi ruang ganti, ruang konferensi persnya juga sudah mendukung semua. Dan yang ke-11, Jakarta International Stadium. Stadion mewah ini yang dibangun di tahun 2019 berkapasitas 80 ribuan penonton. Stadion JIS dapat digunakan untuk pertandingan sepak bola, konser musik, dan berbagai jenis acara besar lainnya. Akan tetapi stadion ini cukup kontroversial ya guys, karena saat itu digadang-gadang akan menjadi kandang timnas di Piala AFF, tetapi gagal karena tidak sesuai dengan standar PSSI katanya ya kan. Tapi alhamdulillah stadion ini sudah lolos verifikasi PT LIB dan berpeluang akan menjadi stadion Liga 1. Sementara itu 5 stadion lainnya belum disebutkan oleh PT LIB ya. Tapi kemungkinan dari 5 besar stadionnya adalah sebagai berikut. Yang ke-12, Stadion Pakansari.
Stadion ini merupakan sebuah stadion multifungsi yang terletak di Pakansari, Cibinong, Bogor. Setelah selesai pada tahun 2014 akan digunakan terutama untuk pertandingan sepak bola dan menjadi stadion kandang baru dari Persikabo, menggantikan markas lamanya Stadion Persikabo. Stadion ini dapat menampung 30.000 penonton. Stadion ini juga digunakan untuk kompetisi atletik, drum band, dan sepak bola. Stadion Pakansari masuk dalam nominasi Stadion Terbaik Dunia 2016, bersaing dengan 29 stadion lainnya, dan pernah digunakan sebagai venue Piala AFF 2016 menggantikan Stadion Gelora Bung Karno yang sedang direnovasi. Stadion ini digunakan sebagai venue sepak bola pria pada Pesta Olahraga Asia 2018, juga pada kejuaraan Piala Asia U19 yang digelar pada tahun yang sama. 13. Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Stadion ini terletak di Kelurahan Maguwo Harjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga merupakan markas klub sepak bola PSS Sleman. Stadion ini dibangun pada tahun 2005 dan mengalami pembenahan pada tahun 2007 akibat dari gempa bumi yang terjadi pada 27 Mei 2006. Stadion Maguwo Harjo memiliki tribun berdiri dengan kapasitas hingga 32.000 penonton. Stadion ini mengusung gaya stadion sepak bola modern dengan mengadopsi bentuk San Siro dengan ciri khas menara dengan lorong berputar yang terletak di 4 sudut. Stadion ini tidak memiliki lintasan atletik sehingga penonton akan lebih nyaman dalam menyaksikan pertandingan. 11. Stadion Patriot Candrabaga. Stadion ini adalah stadion multifungsi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Stadion ini lebih sering digunakan dalam pertandingan sepak bola. Stadion dibangun pada tahun 1980 untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat ke-4 tahun 1984. Pada tahun 2012, stadion ini direnovasi menjadi stadion bertaraf internasional yang berkapasitas 30.000 dan diresmikan pada 11 Maret 2014. Stadion ini adalah kandang dari FC Bekasi City dan Persipasi Bekasi. 15. Stadion Segiri. Stadion Segiri merupakan sebuah stadion yang berlokasi di pusat kota Samarinda, Kalimantan Timur. Merupakan salah satu stadion yang representatif yang dimiliki kota Samarinda selain Stadion Utama Palaran dan juga Stadion Gelora Katriuning. Stadion ini sudah terverifikasi untuk menggelar laga AFC. Stadion Segiri merupakan home base bagi kesebelasan klub Borneo FC Samarinda. Daya tampung stadion ini diyakini 18.000 penonton dari 4 tribun. Untuk tribun utara dapat menampung 2.700 orang, tribun timur 5.000 orang, tribun selatan 2.700 orang, dan tribun barat 7.600 orang. 16. GBLA Gelora Bandung Lautan Api. Stadion ini didesain berstandar internasional. Rumput yang digunakan adalah yakni rumput kelas 1 standar FIFA. Stadion ini dilengkapi dengan lapangan sepak bola atletik, kantor, sirkulasi, tribun atap full keliling, servis, e-board, scoring boarding, dan kursi tahan api dengan merek Verco. Karena standar FIFA itulah jumlah kursi penonton hanya 40.000 orang. Kalau tanpa kursi sebenarnya bisa menampung 72.000 orangan. Itu aja dari ke-16 stadion yang telah dipilih oleh PT LIB. Tapi meski begitu, PT LIB masih belum bisa memastikan kapan Liga 1 bisa bergulir setelah format pelaksanaannya. Hal tersebut bergantung pada izin pemerintah dan juga kerjasama PSSI dan pemerintah yang belum didapatkan hingga saat ini. Kita cuman bisa berdoa saja supaya semuanya diperlancar ya guys. Jangan lupa like, share, komen postingan ini kalau suka, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Thank you guys.